Ya, Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Sehat, Pak. Jadi di antara kita ini ada yang keluar masuk karena memang jaringan. Dan sebelum kita memulai, saya minta Pak Agus bisa pimpin dalam doa. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam ini. Kami percaya Tuhan yang menyertai pertemuan kami. Bukan pertemuan yang biasa, tetapi pertemuan yang luar biasa bersama dengan Engkau. Tuhan semakin memperlengkapi kami untuk kami serupa dengan Engkau. Terima kasih buat setiap kami yang mendengar dan menyampaikan Roh Kudus yang memberkati kami. Kami mulai pertemuan kami dalam satu nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, malam ini kita akan bersama-sama melakukan pemuritan dan sama-sama kita belajar memuridkan dan juga dimuridkan. Dan oleh karena kasih karunia, saya minta Pak Sam hari ini bisa melayani kita semua. Jadi saya berharap para pemimpin itu bisa bergantian untuk melayani, karena kita dilayani untuk melayani, dan itu tujuannya adalah saling melayani. Mari Pak Sam, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak David yang sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang luar biasa. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Itu terbukti saudara ada di sini, join bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kalau tidak ada rasa haus dan lapar, saya percaya saudara tidak tergabung bersama kita di sini. Jadi puji bagi nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk belajar. Dan hari ini saya mau mengajak kita belajar firman Tuhan sesuai dengan Kingdom Values yang ada di buku Pak Pastor David. Ya, di situ di halaman 87 itu judulnya adalah Kasih Karunia Luar Biasa. Ya, kita sudah belajar tentang Kingdom Values ini, yaitu like, yang pertama love, kasih, yang sudah di minggu pertama kita pelajari, terus kemarin minggu kedua tentang integritas, dan sekarang tentang grace atau kasih karunia. Jadi anats yang ada di buku ini adalah terdapat di 2 Korintus 12 ayat 9. Di situ dikatakan, saya mau bacakan buat kita semua, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, puji bagi nama Tuhan. Saudara, katanya di sini, kasih karunia Tuhan itu luar biasa buat setiap kita. Tapi sebelum masuk lebih jauh, saya mau membagikan sedikit ilustrasi, agar kita lebih mudah lagi mengerti tentang kasih karunia, gitu kan. Mungkin saudara sudah pernah mendengar ini, tapi nggak ada salahnya saya ulangi. Jika ada seseorang yang membunuh anak laki-laki kita, dan pembunuh itu dihukum mati, dan kita membiarkan hukuman itu berlaku terjadi, itu adalah yang disebut keadilan. Artinya ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, dan orang ini dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan kita membiarkan itu adalah keadilan. Tapi jika kita menyatakan supaya si pembunuh itu jangan dihukum mati, diberikan keringanan, dihukum seumur hidup, contohnya, itu adalah belas kasihan. Tapi jika seandainya kita mengampuni si pembunuh ini, kita membawa pulang si pembunuh ini ke rumah kita, kita kasih makan, kita kasih fasilitas-fasilitas, kita kasih semua barang-barang yang seharusnya kita berikan kepada anak kita yang dibunuh itu kita berikan semua kepada si pembunuh ini. Jadi kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita kasih fasilitas semua yang ada di rumah kita. Bahkan kita berikan warisan yang harusnya kita berikan kepada anak kita yang dibunuh itu, kita berikan itu kepada si pembunuh. Itu yang disebut belas kasihan. Disebut kasih karunia atau anugerah
gitu. Jadi artinya bahwa seseorang yang tidak layak menerimanya, tapi dia menerimanya. Itu kasih karunia. Jadi kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak selayaknya untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita orang-orang yang tidak layak menerima anugerah Tuhan. Tapi itu Tuhan berikan buat setiap kita. Sebenarnya kita nggak layak untuk menerima itu, tapi kita menerimanya. Itulah kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jadi saya percaya kita semua sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kembali lagi dengan firman Tuhan tadi tentang Paulus yang Tuhan bilang cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Itu adalah Paulus memohon kepada Tuhan. Paulus merasa bahwa dia memiliki duri dalam daging yang mengganggu dalam kehidupan dia. Memang Alkitab tidak menceritakan bahwa apa yang dimaksud dengan duri dalam daging. Tapi penafsir ada mengatakan bahwa itu bisa bicara tentang sakit penyakit, bisa tentang kelemahan tubuh. Tapi Alkitab mencatat bahwa di situ dibilang katanya seseorang utusan iblis yang menggocoh gitu ya. Jadi Alkitab tidak menceritakan secara detail apa itu duri dalam daging. Dan dia sudah meminta, Paulus sudah meminta kepada Tuhan, 3 kali dia minta. Tapi Tuhan tidak mengabulkan permintaannya untuk dia mencabut duri dalam daging itu. Tuhan bilang cukuplah kasih karunia-Ku. Jadi saya percaya buat setiap kita pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mengalami kasih karunia daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan setiap kita juga pasti punya duri dalam daging, tanda kutip. Duri-duri dalam daging itu bicara tentang bisa sakit penyakit kah, bicara tentang kelemahan tubuh kah, atau masalah kah, yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang memang kita sudah minta sama Tuhan untuk dilepaskan, tapi Tuhan tidak mengizinkan atau tidak melepaskan kita, atau tidak menjawab doa-doa kita, tidak mengabulkan doa-doa kita supaya kita dilepaskan. Yaitu Tuhan izinkan, tujuannya adalah seperti Rasul Paulus, supaya kita tidak sombong, kita tidak bermegah diri, supaya kita sadar bahwa kita adalah manusia lemah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya mau mengajak kita sama-sama belajar firman Tuhan, seperti Pastor David beberapa kali mengajarkan bahwa setiap kita pasti punya pengalaman. Jadi hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk saling sharing pengalaman-pengalaman saudara, yang mana saudara mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Selain keselamatan, karena kalau keselamatan itu kan udah pasti, tapi dalam kehidupan kita pasti saudara semua pasti pernah mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa, baik itu dalam keluarga kah atau dalam pelayanan kah. Mungkin ada teman-teman yang bisa sharing. Atau kalau belum, mungkin dimulai dari saya aja kali dulu ya. Dari saya begini. Saya mengalami kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya menikah sama istri saya itu tahun 97. Saya menikah tahun 97 dan saya tidak dikarunia anak sama Tuhan. Selama tahun demi tahun, akhirnya tahun 2010 Tuhan izinkan saya memiliki seorang anak. Jadi waktu 13 tahun, akhirnya kami dikaruniakan seorang anak, seorang putra. Kami kasih nama Kristo, dan Pak Gembala saya, Dr. Gary, mengasih nama Othniel. Jadi Kristo Othniel, Huta Barat. Gitu ya. 13 tahun kami menantikan anak ini. Nah, itulah kasih karunia Tuhan. Dan puji bagi nama Tuhan, istri saya hamilnya nggak aneh-aneh gitu. Nggak ngidam. Jadi saya nggak, sebagai seorang suami tidak pernah merasakan repotnya mengabulkan permintaan istri saya ngidam. Jadi dia nggak ada ngidam-ngidam. Jadi semuanya baik-baik saja. Bayangkan umur istri saya pada saat dia hamil, dia umur 39. Jadi mungkin usia yang riskan untuk melahirkan. Tapi itulah kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan luar biasa. Karena begini, secara kondisi sebenarnya kami berdua itu tidak layak, tidak untuk punya anak. Itu sebenarnya kami itu tidak memenuhi persyaratan gitu. Karena ada alasan-alasan
yang kami ketahui berdua gitu. Jadi sebenarnya ini nggak mungkin. Kami nggak mungkin bisa punya anak. Tapi itulah kasih karunia Tuhan yang tidak mungkin Tuhan jadi mungkin. Terbantahkan semua hal-hal yang tidak mungkin. Dan kami akhirnya diizinkan punya anak di usia saya 42 tahun. Makanya usia saya sekarang 53, tapi anak saya baru umur 11 tahun. Teman-teman saya udah punya cucu gitu ya. Tapi puji bagi nama Tuhan, semua karena kasih kemurahan Tuhan, kasih anugerah Tuhan buat setiap kita. Pasti juga saudara-saudara pasti mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan, dalam pelayanan. Dan oleh karena itu, ya saya mohon bantuan saudara-saudara mungkin punya pengalaman-pengalaman pribadi yang bisa dibagikan malam hari ini yang sesuai dengan yang berhubungan dengan kasih karunia Tuhan. Ya, saya silahkan. Ada yang bisa berbagi? Boleh Pak. Pak Sam, tunjuk siapa. Oh iya. Siap Pak. Ya, kalau bagian nunjuk. Iya Pak, silakan Pak. Silakan mungkin dengan Pak Gary, kan Pak Gary pasti banyak cerita. Ya mungkin Pak Gary mau berbagi dulu Pak sebelum yang lain. Nah, kebalik, ya silakan. antara kasih karunia itu kita harus bedakan dengan anugerah. Dalam bahasa Indonesianya hampir sama. Kasih karunia dengan anugerah. Kalau kasih karunia tadi itu seperti yang tadi dikatakan oleh Sam, sesuatu yang tidak layak. Terus kita mendapatkan, itu adalah kasih karunia. Dan itu semacam hak prerogatif dari seseorang, hak istimewa dari seseorang yang diberikan kepada kita. Nah, kita ini adalah produk kasih karunia. Dari yang tidak layak, dari yang semestinya, kalau nggak salah itu Benny Patinasarani ya, pada waktu dia diwawancara oleh Daniel Mananta. Bagaimana Benny itu, kalau nggak salah ingat ya, itu Benny Patinasarani orangnya tinggi, gemuk, gede, dan kemudian dia bilang dia mantan pemabuk dan narkoba yang seharusnya dia pada waktu itu dia lagi overdosis, sudah biru, sudah berbusa mulutnya, dan sama teman-temannya dia dibuang di comberan, di got di depan itu, di depan tempat dia mabuk gitu ya. Dan kemudian seharusnya dia mati dengan sudah biru seperti itu dan sudah busa, mulut berbusa, nggak ada saluran nafas lagi. Tapi kenyataannya dia hidup dan dia berpikir kok bisa ya, dan ini ya kesaksiannya dia bagaimana Tuhan itu mengambil seorang yang dianggap sebagai sampah masyarakat dan kemudian dibentuk dan diizinkan untuk melayani Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Sementara anugerah itu dalam bahasa Indonesia juga sama, grace ya. Atau lebih cenderung anugerah itu adalah satu sifat yang berhubungan dengan interaksi. Jadi kalau saya mengenal Pastor David, saya mengenal Pastor Sam, dan kemudian kita bisa saling bertemu, saling mengundang satu dengan yang lain, itulah yang namanya anugerah. Dalam kondisi yang dalam satu lingkaran, satu kumpulan, dan kemudian kita saling mensupport. Nah, bahasa Inggris daripada anugerah adalah favor. Favor juga berbicara mengenai perkenanan. Nah, saya diperkenan untuk bersaksi, untuk sharing. Nah, itu semuanya adalah favor. Tapi sekali lagi tentang kasih karunia itu mutlak hanya oleh hanya oleh perkenanan atau oleh kebaikan hak prerogatifnya Tuhan yang sudah memilih kita. Nah, kasih karunia apa yang saya dapatkan?
Banyak tentunya. Semua kita mengalami dari seorang yang nggak layak, ya. Tentunya kita ini semua golongan-golongan orang yang nggak layak. Dan kasih karunia yang saya dapatkan adalah saya berasal dari lahir dari seorang ayah yang takut akan Tuhan, dari seorang kakek dan nenek yang dalam perjalanan kehidupannya mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan, yang kemudian Tuhan pakai keluarga opa dan oma saya, engkong dan emak saya ini yang orang Bondowoso, orang Koncer ya, Pak Pastor David tahu waktu kita di Bondowoso waktu itu kita sempat jalan-jalan ke rumah di lapangan itu ya. Nah, saya inilah lahir produk dari kasih karunia dari seorang engkong yang bilang begini, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan anak saya, yaitu Tante Mari, ya, Tante Mari ini, maka Tuhannya akan menjadi Tuhan saya. Ya, seperti itu. Dia punya nasar, karena ya dokter Jepang sudah mengobati tidak sembuh, dokter Belanda zaman itu ya, zaman-zaman masih peperangan, dokter Belanda mengobati tidak sembuh, dokter Jawa, kakek saya sendiri adalah seorang kejawen, ya, jadi ya dia tahulah cara bagaimana untuk memanggil roh dan sebagainya, tapi nggak ada kesembuhan sampai satu ketika. Oleh karena kasih karunia Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, almarhum Pendeta Kate Browning, seorang hamba Tuhan yang dari Australia. Dia datang dan diperkenalkan dan berdoa buat tante saya, dan tante saya mengalami kesembuhan dan hidup sampai sekarang. Dan saya mendapatkan kasih karunia, saya ketemu dengan Pendeta Kate Browning ini, yang mendoakan, jadi pada usia lanjutnya dia di dalam satu acara pertemuan pendoa syafaat di Ujung Pandang, di Kota Malino. Ya, kalau pernah ke Ujung Pandang dan tahu ada satu tempat namanya Malino, tempat peristirahatan. Nah, di sanalah kita para dokter-dokter muda dan pendoa syafaat yang tergabung di dalam Senat Mahasiswa Kedokteran, kita naik ke atas gunung, kita mendapatkan pembelajaran dan firman Tuhan, dan saya ketemu dengan hamba Tuhan ini yang mendoakan tante saya. Itu adalah satu perjumpaan yang luar biasa yang saya boleh ketemu, dan saya juga boleh ketemu dengan seorang dokter yang menjadi inspirasi saya. Dia adalah seorang dokter tentara dari Inggris yang namanya juga sama, Gary depannya. Beliau adalah seorang dokter bedah, seorang ahli di bidang rekonstruksi penyakit kusta yang melayani di Papua, dan beliau datang ke Ujung Pandang pada waktu itu untuk ambil bagian sebagai pembicara. Nah, ini kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak akan ada di sana dan tidak bisa mendapatkan sesuatu hal yang mengubah dalam kehidupan saya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kita harus belajar melihat bahwa kalau kita ada sekarang, itu bukan karena hasil usaha kita. Saya ada karena ada orang-orang yang berdoa buat saya, selain teman-teman pendoa, selain teman-teman di dalam ibadah, teman-teman hamba-hamba Tuhan yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya juga adalah hasil produk doa daripada kedua orang tua saya, ke beberapa orang tante-tante dan om saya, dan juga nenek saya, yang ketika saya masih bayi, brojol lahir begitu, saya sudah di gudang. Di gudang itu orang Jawa bilang itu dieluh-eluhkan, didoakan sambil dinyanyikan, sambil disayang-sayang ya. Lagunya begini kira-kira. Kalau kamu besar supaya kamu jadi dokter. Lelo ledung, kira-kira seperti itu. Di gudang
ben gede bisa jadi dokter. Karena papa saya mau jadi dokter tidak kesampaian karena engkong saya, kakek saya meninggal kena tetanus. Jadi emak saya harus berjuang seorang diri untuk menghidupi 7 orang anak. Ya, jadi anak yang paling besar sampai dengan yang bungsu itu ada 7 orang. 8 orang seharusnya, tapi Kode itu kakak paling besar daripada papa. Papa dipanggil Konga, ya, itu kakak tengah. Kode itu meninggal masih kecil, ya. Jadi 7 orang itu semua ditanggung oleh mak saya, dan kemudian ayah saya berhenti sekolah dan tidak sampai ke HBS, ya. Jadi waktu itu cuma sampai Mulo, SMP-nya Belanda, dan kemudian ya udah seperti itu. Dan anugerah Tuhan, perkenanan. Nah sekarang di dalam perjalanannya, karena nenek saya itu terus menyanyikan dan mendoakan seperti itu, termasuk juga Apo. Jadi mama saya itu kan dari Sumatera, ya, dari Bangka, ya, dari Palembang. Nenek saya itu kami panggil Popo, Apo, itu orang Palembang. Kakek saya engkong, Kungkung, ya. Kungkung itu orang Santung yang terdampar di mana, di Medan, di Aceh dulu, kemudian di Medan, kemudian turun sampai ke Palembang. Nah itu juga begitu, mereka Tuhan selamatkan, Tuhan jamah, dan Tuhan jadikan sebagai alatnya, dan mereka selalu berdoa untuk saya. Lah ya kok saya tok yang didoain jadi dokter, ya kesampaian. Ya kesampaian, saya jadi dokter, dan seperti inilah saya. Saya bukan karena saya, tapi saya adalah produk. Jadi kasih karunia Tuhan, saya boleh lahir karena perkenanan Tuhan juga lewat orang tua yang semuanya sampai sekarang mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Itu yang saya bisa saksikan antara kasih karunia yang Tuhan sudah izinkan saya alami sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Geri, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang sudah kita dengar dari Pastor Geri, yang saya percaya bahwa ini menjadi berkat buat kita semua, ya saudara. Mungkin saya mau meminta teman-teman yang nggak open kamera, jadi biar mereka menampakkan dirinya. Jadi mungkin boleh untuk Pak Markus Poniran, boleh untuk berbagi, Pak Markus. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom Pak Markus. Ya. Kenalkan, nama saya Markus Poniran. Saya salah satu staf dari Pak David Wijayanto dari GP Rob Jaja. Ya. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan sehubungan dengan kasih karunia ini. Saya ini latar belakang bukan dari orang percaya. Dari nenek moyang saya sampai orang tua saya adalah orang yang tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya adalah yang pertama dipilih oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari kelas SD sampai hari ini. Nah, saya bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini bukan karena kehendak saya sendiri, tetapi saya percaya semua itu rencana Tuhan dari saya sekolah, sehingga dengan keterbatasan orang tua, saya masuk ke panti asuhan. Ya, disitulah saya mulai belajar mengenal Yesus Kristus Tuhan, dan saya mengimani karena di situ dari Kristus itu ada keselamatan. Ya. Jadi itulah sedikit kesaksian saya. Bagaimana saya bisa menerima kasih karunia Tuhan itu. Nah, kalau bukan rencana Tuhan memanggil saya, maka
saya juga tidak tahu apakah saya bisa selamat atau tidak. Tetapi setelah saya mengerti bahwa ketika saya tetap ada di luar Kristus, tidak menerima kasih karunia Tuhan, maka saya tidak punya keselamatan. Nah, setelah saya ada dalam keselamatan, saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata bukan saya saja yang diselamatkan. Jadi termasuk satu keluarga dari kakak saya. Ya, dari kesaksian hidup saya, kakak saya boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya juga rindu waktu itu orang tua saya. Ya, berpuluh-puluh tahun orang tua saya ini tidak bisa atau tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di akhir hidupnya, sebelum dia meninggal, dalam detik-detik kematiannya, dia menunggu kehadiran saya, dan saya bersyukur di situ saya boleh bisikkan, yaitu tentang keselamatan yang sudah berkali-kali saya sampaikan. Di akhir nafas dia menganggukkan kepala 3 kali. Setelah itu orang saya dipanggil Tuhan. Tapi saya yakin bahwa lewat iman saya, orang tua saya juga menerima anugerah atau kasih karunia yang daripada Yesus itu. Saya bersyukur sekali. Nah, ini masih banyak pergumulan saya karena sungguh indah hidup dalam kasih karunia itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Markus, kesaksian yang luar biasa ya, yang sangat memberkati kita semua pastinya. Sebelum masuk ke poin yang kedua tentang duri dalam daging, mungkin saya masih kasih kesempatan untuk salah satu seorang ibu untuk berikan kesaksiannya tentang kasih karunia. Mungkin Ibu Bonika ya, silakan Ibu. Kok tadi malah fotonya hilang. Belum di-unmute. Di-unmute. Ya, silakan Ibu. Saya nanti dengerin dulu ya, Pak. Nanti sesi 2. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin Bu Priscilla. Ibu Priscilla Setiono, boleh berbagi Ibu? Belum di-unmute, Bu. Maaf Ibu Priscilla, belum di-unmute, Bu. Mungkin belum bisa. Ya, silakan Ibu. Shalom. Ya, shalom Ibu. Silakan. Baik nih. Ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya. Shalom, Pak. Orangnya Okta datang. Mari Bu Priscilla. Oh iya. Saya sangat bersyukur. Ibu. Ya, halo. Monika ya. Ya, Ibu Priscilla, silakan Ibu. Oh ya. Ada sesuatu Bu yang mau dibagikan? Ya. Saya sangat bersyukur
bisa ikut pemuritan ini. Saya ini dari Bondowoso, dari jemaatnya Pak Herman ini. Dulu waktu Pak David juga sebagai gembala saya di sini di Bondowoso, kemudian Pak David pindah ke Jajak. Ya semua karena kehendak Tuhan ya. Sebenarnya kami sangat ditinggalkan gitu loh, sangat hati ini sangat tapi yang kami buat semua kehendak Tuhan yang jadi. Ya, saya ini dulu saya punya kesaksian waktu saya ini sebagai masih kecil, saya ini ikut sekolah minggu. Setelah saya berumur 12 tahun, saya ditinggalkan oleh kedua orang tua saya. Saya ikut di om saya. Om saya itu adalah penyembah berhala semua. Jadi saya dilarang untuk ke gereja. Jadi akhirnya saya, tapi saya tidak mau mengikuti penyembahan-penyembahan mereka. Saya tetap kalau di sekolah mengikuti pelajaran agama Kristen. Waktu itu saya 12 tahun berarti SMP. Mulai SMP, SMA, kuliah, semua itu saya mengikuti agama Kristen. Bahkan waktu saya kuliah, saya dijadikan ketua kerohanian. Jadi saya bersyukur. Dan saya sangat senang. Kemudian setelah itu saya karena bergaulnya di dalam pergaulan di dalam keluarga kami ini adalah termasuk agama Buddha. Jadi akhirnya saya ini ketemu orang Buddha. Jadi kemudian kemudian saya selama 15 tahun saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan supaya saya bisa kembali. Akhirnya di tengah malam waktu itu keadaan kami toko itu dalam keadaan waktu itu keadaannya evaluasi ya, sehingga rasanya sudah terus minta suami saya itu minta tolong pada berhalanya dia, dewanya. Saya bilang itu berhala, tidak bisa mendengar, itu cuma patung semua itu tuli bisa bicara. Kami biar saya enggak, bagaimanapun juga saya enggak mau ikut kami. Akhirnya suami saya sadar semua waktu itu dia tidak mau nyembah patung-patungnya semua dibuang. Tapi suatu saat dia kemudian karena dia bilang percuma saya berdoa kepada dewa-dewa tidak pernah mendengarkan. Saya semakin kalut, semakin biar kamu tidak usah. Ya, saya buang, saya tidak nyembah lagi. Pada suatu malam, kemudian saya tidur, saya mendengar, suami saya, mana Tuhan yang benar, mana? Saya bilang, satu malam, kemudian saya tidur dalam setengah sayur-sayur, saya mendengar ujian malaikat di surga mengatakan, sujudlah pada Yesus, sujudlah pada Yesus. Itu dengan irama merdu sekali. Akhirnya saya bangun, ya, langsung saya duduk di atas ranjang. Kemudian setelah saya esok-esokan harinya saya bilang pada suami saya, kita disuruh sujud kepada Yesus. Ya kamu aja yang pergi, katanya. Enggak, saya enggak mau pergi kalau tanpa kamu. Akhirnya Tuhan mendengar juga. Kemudian besan dari kakak saya itu adalah seorang pendeta. Dia datang ke Bondowoso untuk mengadakan
suatu pertemuan bersama ya, semua para hamba-hamba Tuhan. Kemudian setelah itu saya mau pergi dia bilang sama kakak saya mau ke Bondowoso. Titip apa kamu sama adikmu? Oh ya, saya titip. Dan perusahaan itu perusahaan kakak saya ya, dari ibu saya itu perusahaan ya untuk penyembahan berhala semua. Kemudian saya mau titip kue nih, kasihkan. Setelah sampai di toko, hamba Tuhan itu, yaitu besannya kakak saya, tidak bilang apa-apa, dia menepuk pundaknya suami saya. Kamu sudah saatnya dipanggil Tuhan. Hah? Apa itu dipanggil Tuhan? Ya, nggak mesti. Ya, pokok nanti saya jemput, nanti pergi ke gereja. Karena suami saya bilang saya, saking itu besan dan kakak ini, aku nggak ingin. Ya sudah, tutup untuk berangkat ikut. Kemudian pada waktu hari pertama dia nggak mengerti sama sekali. Semua itu para hamba Tuhan. Terus kami hidupkan di depan sendiri gitu ya. Kemudian waktu hamba Tuhan itu kan waktu puji-pujian, waktu doa mengangkat tangan, suami saya tuh ikut-ikutan, tapi matanya buka tutup karena takut nanti kalau tidak turun saya kan nggak tahu kan. Terus akhirnya setelah selesai pulang, suami saya bilang enggak, aku besok tak mau datang lagi, aku nggak ngerti, aku nggak ngerti. Ya kalau gitu, tapi enggak, pokoknya aku mandi, cepat mandi. Sebentar lagi nanti kita dijemput. Tunggu dijemput. Setelah dijemput berangkat lagi. Nah, saat itulah langsung pertemuan waktu itu. Oh iya, Paskah tahun saya ingat tanggal 13 April tahun 88. Kemudian hari pertama, di hari kedua suami saya itu, dan hari pertama dia kan bingung, hari kedua langsung di Damar Roh Kudus. Di Damar Roh Kudus itu ya gitu kan, isinya dalam hatinya kan macam-macam ya, buka gitu ya, tangannya itu buka. Hamba Tuhan datang semua, kan itu memang khusus pertemuan hamba Tuhan, semuanya hamba Tuhan memang. Hamba Tuhannya gereja waktu itu namanya gereja GSGP ya, Gereja Sidang Jemaat Pentakosta. Kemudian setelah suami saya dijamah seperti itu, hamba Tuhan itu bingung, ada yang ini setan, semuanya bukan, ini Roh Kudus. Akhirnya terus setelah itu selesai, terus besoknya lagi terakhir datang lagi, dia mengatakan bahwa saya selama umur waktu itu umur 40 ya, 40. Saya selama umur 40 tidak tahu bahwa di sini ada Tuhan Yesus yang memberi damai kepada saya, yang menjawab segala masalah saya. Sekalipun saya menghadapi masalah, hilang semua rasa sedih, semuanya itu sudah hilang. Akhirnya saat itu juga suami saya itu dan saya, meskipun toko tidak peduli toko itu tutup sudah, berangkat setiap minggu, kemudian setiap Kamis ada pertemuan para pelanggan itu kan saya tutupnya kan 10 biasanya. Di jam itu, jadi para pelanggan mau isi orang ini tak mau uang. Bukan suami saya, yang penting Tuhan. Akhirnya sampai terus melayani. Akhirnya kami diambil
oleh para hamba Tuhan setelah berapa tahun gitu, setahun 2 tahun diangkat sebagai majelis gereja ya, majelis. Kemudian kami yang mengikuti terus. Kemudian saya juga karena itu gereja mengikuti ajarannya Pak Mempelai. Jadi saya perempuan mengikuti kaum wanita. Selalu ngikut. Dan saya langsung diangkat sebagai ketua wanita saat itu. Karena mengalami banyak keajaiban. Juga setelah dari awalnya kami waktu itu 3 bulan sudah dipenuhi Roh Kudus itu penuh Roh Kudus dulu, baru baptis air. Setelah baptis air itu kemudian saya mendengar suara setelah baptis, mendengar suara mengatakan memanggil nama saya. Aquila, gitu. Suaranya merdu sekali. Saya kaget. Apa dia? Terus saya ingatkan saya sekolah minggu. Tahu itu ada nama dalam Alkitab. Kemudian setelah berapa seminggu kemudian surat baptis kan jadi. Terus dibawa oleh Bapak Gembala. Namanya Tuhan memberi nama kalian. Ya saya tahu. Apa kamu kok tahu? Aquila dan Priscilla. Dari mana kamu? Saya dengar suara setelah baptis itu. Oh ya puji Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat baik. Saya sangat bersyukur. Kemudian seluruh keluarga saya, anak-anak saya sampai saat ini, saya tidak bangga karena keadaan lain, tapi yang saya banggakan semua anak menantu cucu saya sekarang ada semua di dalam Tuhan. Tidak ada satupun yang di luar Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur. Waktu yang terakhir itu mestinya istrinya itu kan orang dunia juga, orang berhala. Tapi langsung baptis ya, minta baptis, kemudian dia masuk. Karena anak saya bilang, kalau aku sudah ikut kamu, tidak bisa. Karena mama papa bilang semua kita harus bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya mau ya, mereka mau. Jadi yang kami banggakan adalah karena kami ini semuanya adalah di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada lain-lain ya. Jadi kami sangat bersyukur semua perjalanan hidup kami Tuhan yang memimpin. Demikianlah kesaksian yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Priscilla, kesaksian yang luar biasa ya Bu. Yang pasti Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita, pasti luar biasa. Ya, terima kasih. Masih ada waktu ya Pak David ya? Masih. Oh iya, terima kasih Pak David. Mungkin untuk satu orang lagi, mungkin gini. Adakah sesuatu yang kita rasa bahwa kita memiliki duri dalam daging, tanda kutip, di dalam kehidupan kita? Yang sepertinya kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah minta supaya Tuhan lepaskan kita, tapi Tuhan tetap izinkan kita mengalami itu. Jadi kita merasa bahwa ada duri dalam daging yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin ada dari saudara-saudara yang bisa berbagi, punya pengalaman atau punya kesaksian. Mungkin dari Pak Agus kali ya. Boleh Pak Agus? Selamat malam. Iya. Saya dari Rock Jajak. Saya dari salah satu full timernya dari Pak David. Ya, saya tahu duri daging itu bukan hal yang mudah. Dan ada satu hal yang memang kadang-kadang membuat duri ya, tetap ada itu supaya saya tetap ingat kepada Tuhan. Yang paling besar dalam kehidupan saya adalah ketika kesombongan itu seringkali muncul dalam pelayanan, dalam kehidupan. Ya. Dan saya merasa gini,
meskipun itu menjadi tubuh dan daging, namun saya tahu bahwa itu cara Tuhan untuk saya tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, karena kalau tidak mungkin saya akan merasa sombong itu akan muncul terus dalam kehidupan, dalam pelayanan. Jadi ada kalanya memang itu tetap ada sampai sekarang ya. Ya, mungkin meskipun ada mulai berkurang, itu hal yang terbesar yang saya rasakan dalam pelayanan, dalam kehidupan di masyarakat, kadang di keluarga juga. Kadang sadar nggak sadar, kadang itu muncul. Dan saya bersyukur dengan hal seperti itu. Tuhan ingatkan bahwa hal ini yang menjadi duri dalam daging. Namun saya tahu bahwa itu yang membuat saya untuk saya tetap berharap, saya tetap bersandar kepada Tuhan untuk saya bisa melewati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Itu yang saya sampaikan Pak Samuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Agus. Yang pasti mengingatkan kita ya supaya kita tidak memegahkan diri, tidak sombong karena kita adalah manusia lemah yang butuh Tuhan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ibu Monica jadi mau menyampaikan sesuatu, Bu? Belum? Dijadikan aja. Jadikan aja. Silakan Bu Monica. Yang kasih karunia ya, Pak. Kalau kasih karunia itu yang pernah saya alami adalah memiliki anak ya. Karena menikah 4 tahun itu belum karunia anak. Nah, tapi yang amazing-nya itu adalah suatu hari dipertemukan dengan hamba Tuhan, dan mereka berkata, hamba Tuhan itu berkata bahwa tiba-tiba tanya jawab begitu, terus tiba-tiba hamba Tuhan tersebut bertanya, surat menikahnya itu ada nggak di antara kalian? Nah, pada waktu itu memang kami menikah karena saya warga negara Indonesia dan suami saya adalah warga negara asing, di mana kalau kami menikah berarti saya ikut warga negara asing pada waktu itu. Jadi kami memutuskan tidak membuat surat terlebih dahulu. Nah, itu tiba-tiba batu yang tersebut tanya seperti itu, dan kami berdua ya terkejut gitu ya. Terus saya bilang, nah kalau mau punya anak gimana kalau nggak punya surat nikah secara catatan sipil gitu. Nah, pada waktu itu kami memang memperhatikan apa yang Abah Tuhan tersebut katakan, tetapi lewat waktu jadi lupa gitu. Jadi nggak ngurus-ngurus juga. Nah, suatu hari kami mulai ingat, kami urus dari suami dibaptis dulu ya. Dibaptis dulu di gereja. Kami cari gereja dulu terus dibaptis. Terus setelah dibaptis, kami berkata kepada Bapak Ibu Gembala bahwa kalau ada peneguhan nikah kami ikut gitu, pemberkatan nikah kami ikut. Nah, waktu itu 1 tahun kemudian baru dikabari kalau ada pemberkatan nikah, kalau misalnya mau ikut diteguhkan boleh. Akhirnya kami ikut peneguhan nikah, dan yang ajaibnya setelah itu 1 minggu kemudian waktu saya cek laboratorium itu dinyatakan positif gitu. Padahal sebelumnya itu negatif terus, sampai suami saya itu setiap kali mengambil hasil labnya itu tanya kepada petugasnya karena males buka gitu. Hasilnya gimana? Sudah langganan kan? Hasilnya negatif. Oh ya udah. Oh negatif terus. Tapi anehnya waktu surat nikah itu jadi 1 minggu kemudian dinyatakan positif. Padahal itu sudah 4 tahun kami menunggu
anak ya. Jadi surprise banget itu kasih karunia. Dan lucunya waktu ketemu sama Tuhan, dia tanya lagi, udah cukup 1, mau tambah lagi 1. Kami bilang, enggak, cukup 1 aja. Kalau diperbolehkan Tuhan, kami minta 1 aja. Demikian kesaksian saya. Ya, terima kasih Bu Monika, kesaksian yang luar biasa. Mungkin saya langsung serahkan sama Pak David, Pak. Silakan Ya. Pak David. Nah, kita belajar tentang kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau Rasul Paulus berkata, kasih karuniamu cukup bagiku, saya bilang, kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup. Sehingga saya bisa berkata, kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa. Dan kalau kita mau bersaksi tentang kasih karunia Tuhan, itu sangat banyak. Nah, jadi lewat kehidupan Kristus yang ada dalam diri kita, kita mau belajar hidup kita nggak semau kita sendiri. Memang Tuhan sudah memberikan kepada kita hak istimewa untuk menggunakan akal kita, pikiran kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Tetapi Tuhan sebetulnya mau kita menyerahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Itu sebabnya orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya itu jelas jauh-jauh lebih enak daripada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bisa dibayangkan, kita ini kerja, sama-sama kerja dari pagi sampai sore, tapi orang yang mengawali hidupnya dengan doa, mengawali hidupnya dengan membangun hubungan dengan Tuhan, jauh lebih indah. Dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan, diperingatkan Tuhan, sehingga kita bilang, jalan Tuhan kok enak sekali. Tapi sekalipun kita bilang jalan Tuhan itu enak sekali, kita juga sering kali, seperti kemarin saya menulis, kehidupan kita itu sebetulnya seperti menyulam kristik. Dari belakang kelihatan jelek, tapi dari depan kelihatan bagus. Orang seringkali melihatnya dari depan, kita ini loh yang mengalami dari belakang, yang babak belur, yang simpang siur, tetapi pada ujungnya ketika dipertontonkan oleh Tuhan, itu indahnya. Nah, seringkali kita ngomel, semakin banyak kita ngomel, kita nggak akan menikmati kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu tampak saat kita sedang lemah. Kita bisa berkata, saat aku lemah, aku kuat. Saat aku sakit, aku sembuh. Saat aku kekurangan, aku punya. Karena satu kalimat dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak punya keinginan apa-apa. The Lord is my shepherd, I shall not want. Aku tidak ingin apa-apa, karena kita sudah tahu kita hanya punya keinginan, yaitu satu, Tuhan. Sebab Tuhan yang punya segalanya. Punya Tuhan itu sudah cukup. Nah, oleh sebab itu, mari kita maksimalkan kasih karunia kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta kita, karunia kita, kecakapan kita, kepandaian kita, segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita berikan kepada Tuhan dan kita layani sesama kita yang terbaik, seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Jadi jangan pikir kita simpan tenaga untuk hari esok. Saya kapan hari berkata kepada Pastor Gary di Roksanur, juga kepada jemaat di Roksanur, juga pertemuan kita yang pertama. Kalau saya lagi sharing firman, khotbah, saya anggap ketika saya sedang khotbah itu adalah khotbah yang terakhir. Sehingga saya tidak perhitungkan nanti akan ada khotbah kedua, khotbah ketiga. Ternyata ketika kita all out di setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kekuatan baru. Tuhan berikan semangat yang baru. Dan semangat itu menular, sikap itu menular. Dan mari kita bagikan pengalaman kasih karunia yang kita punya kepada orang lain.
Saya yang gagap, kalau ngomong terbata-bata, bisa Tuhan ubah untuk bisa bicara. Bisa bicara seperti hari ini aja buat saya sudah suatu mujizat, kesempatan yang luar biasa, apalagi diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya tidak pernah bayangkan menjadi hamba Tuhan, nggak pernah bayangkan menjadi gembala, tapi kalau Tuhan tempatkan hari ini menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, itu kasih karunia. Sehingga kemarin ketika saya mempersiapkan khotbah, tiba-tiba saya setel lagu. Lagunya itu lagu zaman aku durung ono, zaman kuno itu. Ya, softly and tenderly. Ya, honestly, tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. Ya, Tuhan tuh panggil Anda dan panggil saya. Dia bilang, come home, come home. Semua orang yang berdosa datang padaku, yang letih lesu datang padaku. Dan tiba-tiba saya meneteskan air mata. Saya berkata, aduh, kasih karuniamu luar biasa Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Kita semua dipanggil Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mari kita bersyukur, mari kita malam ini ambil komitmen bersama, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maksimalkan. Sering kita ini melihat talentanya orang lain, lalu kita ingin talentanya orang lain. Saya melihat Pak Agus suaranya bagus, ya bisa main musik, tapi tidak semua orang bisa sama seperti dia. Saya melihat Pastor Gary itu dokter, tapi gembala juga. Nggak mudah, dan nggak semua orang bisa seperti Pastor Gary. Dan tadi ada kesaksian Bu Monica, itu luar biasa. Ibu Gembala Rock Semarang dan Pak Roy. Mana Pak Roy? Di sebelahnya, Pak. Ya. Ayo nongol Pak Roy. Ya. Itu luar biasa juga kesaksian mereka, dan saya percaya kalau kita mau berbagi kesaksian, kita bisa ngobrol sampai pagi. Tapi ya malam ini kita akan berdoa, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Ya, saya minta Pastor Gary boleh tutup dalam doa, kemudian saya akan doa berkat, dan Pastor Gary mungkin ada pesan-pesan khusus mengenai kesehatan, boleh Pak dibagikan sedikit, ya, supaya kita ini makin melek kesehatan, Pak. Saya nanti doanya Pak Pastor Roy aja ya, kan sudah nongol tuh Pastor Roy. Pesan kesehatannya. Setuju. Nah ya, pesan kesehatannya buat kita semua tetap prokes ya dengan ketat ya, dan juga terutama menghindari kerumunan, menghindari ruangan yang tertutup. Faktor makan atau faktor kita membuka masker di ruangan yang tertutup itulah resiko buat kita untuk tertular. Dan sampai di rumah segera mandi, kalau ada desinfektan ya gunakan desinfektan, setelah itu segera mandi, ya itu penting sekali. Dan semoga ini tidak menakutkan Bapak Ibu Saudara semua. Saya dengar katanya, belum baca secara lengkap, virus Lambda sudah masuk Indonesia. Semoga saya salah. Ya, kalau Jepang dan Peru kan mereka sudah katakan ada hal yang seperti itu. Nah, kita berharap kita tidak terjadi seperti itu. Karena virus Lambda ini disinyalir lebih kuat terhadap vaksin, tidak terpengaruh dengan vaksin. Ya, jadi semoga tidak, semoga saya salah dalam menangkap sekilas bacaan yang tadi pagi saya baca. Saya belum sempat membaca kembali semua media massa yang masuk. Tapi ya mari kita percaya, kita Mazmur 91 itu menjadi bagian yang kita hatinya melekat kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-6, 15-16 kalau nggak salah. Itu ada orang yang melekat, yang Tuhan sayang, yang Tuhan kenal, yang Tuhan luputkan, yang Tuhan simpan, yang Tuhan lindungi. Ya,
Jadi itu aja pesan dari saya buat kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan Pastor Roy dan Pastor David. Ya, oke, terima kasih. Kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri pemuritan malam hari ini. Terima kasih buat Pastor David, juga Pastor Gary, dan semua yang ada bersama-sama malam hari ini. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tidak ada yang pernah kebetulan. Bahkan kalau malam hari ini kami boleh bertemu melalui pemuritan, melalui Zoom, kami percaya Tuhan Allah sendiri juga yang akan memberkati setiap kami. Bahkan kami yakin Tuhan akan luputkan setiap kami dari pandemi COVID-19. Tuhan memberkati untuk pemuritan berikutnya. Kiranya Tuhan juga tambah-tambahkan hikmat buat Pastor David dan setiap kami yang mengikuti akan Zoom yang diadakan. Dan kami boleh menikmati bahkan setiap anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Itu benar-benar nyata dan kami boleh benar-benar merasakan akan semuanya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa, menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang ada, kiranya Tuhan berkati, bahkan setiap pekerjaan, aktivitas, Tuhan juga memberkati akan semuanya. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Allah yang akan membawa kami untuk mengalami setiap dimensi-dimensi yang baru. Tuhan juga pakai setiap kami benar-benar menjadi representative of Christ Kingdom, dimanapun, kemanapun kami ditempatkan, bahkan ketemu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan akan semuanya untuk sharing, untuk kesaksiannya ada, biar ini benar-benar membawa dampak yang baik buat setiap kami, bahkan memberikan kekuatan, peneguhan untuk kami benar-benar semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita buka kedua tangan kita. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik buat kami, Tuhan. Biar dari hari ke hari kami semakin mengasihi Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Amin. Ya, sebelum mengakhiri acara kita, boleh buka kamera sebentar dan saya bisa ambil dokumentasi foto sebentar. Ya, dan setelah itu bisa bersapa-sapaan, ya. Oke. Sebentar. Smile, 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih buat kehadiran malam ini. Tuhan berkati, sehat selalu. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Pastor David, Pastor Roy, Tuhan berkati Pastor Gary, Pastor Sam, Pak Agus, Pak Markus, Pak Sam, dari Priscilla, Pak Markus, Pak Agus, Rock Semarang yang luar biasa, Pak Roy, Bu Monica. Tuhan berkati semua. Saya izin live dulu. Bye-bye. Ya Pak, terima kasih Pak Gary. Ada Bu kami. Thank you, terima kasih Bu. Lanjut Kamis depan ya. Ya, saling berbagi. Ya. Mohon izin pamit, Pak. Ya Pak Sam, terima kasih luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati, Pak. Sudah jadi berkat buat kami semua, kita Amin. semua. Terima kasih. Ya. Ya, God bless Pak. Ya. Shalom buat Rock Semarang yang luar biasa. Shalom, shalom. Saya izin live. Ya, oke. God bless, Pak. Oke. Bye semuanya. Tuhan berkati.